Halo, selamat siang ya teman-teman. Siang ini kita lagi ngopi ya sambil lihat HP di Kota Semarang. Yang mana saya lagi berkopi dan kita siap-siap mau OTW ke Pak Kucing. Nah, kebetulan di sana ada tempat kita petani muda dan dia juga bekerja di ya. Nah, kita akan OTW menuju ke tempat tempat ya yang tadi tempat juga. Oke, nanti kita lanjut lagi ya sampai ketemu di jadi teman-teman, tadi kita udah cas HP ya. Nah, sekarang minum kopi kita udah. Sekarang kita lanjut ke ada salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kota Singkawang ya. Kabupaten Bengkayang, dan nama desanya Kucing, kecamatan Montrado. Nah, jadi kita siap-siap mau TW ke sana. Oke, sampai ketemu di Kucing. Nah, ini kita sebentar lagi nyampe di titik perbatasan ya, antara Kota Singkawang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang. Nah, ini kita nyampe di titik batas ya, Singkawang dengan Bengkayang. Nah, kita siang ini udah nyampe ya batas antara Kota Singkawang ya, Kota Singkawang dengan Bengkayang. Jadi dari sini daerah yang mau kita tuju ya, sekitar 3 kilo, 3-4 kilo lah kurang lebih ya, sekitar 3-4 kilo. Itu ada desa yang berbatasan langsung, ada desa di Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Kota Singkawang. Nah, kalau dari titik batas ini, kebun yang mau kita capai itu kurang lebih sekitar 3 kilo. Oke, kita lanjut di kebun. Jadi teman-teman ya, nah, nanti ini udah nyampe kita di Kucing ya. Nah, ini nama desanya Pak Kucing, masuk di wilayah Kabupaten Bengkayang. Jadi yang mau kita tuju itu ya perkebunan alpukat ya, nah, yang di sawah ini. Jadi sebentar lagi kita akan ke sana. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, ini teman-teman kita udah nyampe ya di Pak Kucing ya, nama desanya Pak Kucing, masuk dalam wilayah Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ya. Nah, ini teman kita ini petani muda juga ya, petani muda khusus di alpukatan, termasuk juga penangkar bibit ya, bibit alpukat. Nah, bentar ya, nanti kita setelah ini nanti kita lihat-lihat ya di kebun Wawan ya. Ini Wawan ya, teman kita. Kadang juga saya kalau ada kekurangan bibit apa, mohon juga dengan Wawan ini. Nah, jadi nanti kita akan mantau-mantau sambil belajar ya, sambil sama-sama belajar tentang alpukat ya. Hujan juga udah mulai reda. Nanti kita langsung tutorial ya Wan, ke lapangan, atau silakan mungkin ada yang mau disampaikan ya. Nanti kita langsung ke lapangan aja udah Pak, lihat ya kondisi di lapangan. Siap, baik. Sama-sama belajar. Siap, baik. Soalnya baru belajar ke tanam alpukat. Iya. Nah, jadi kami ini sama-sama ya berbatasan sedikit ya dari Singkawang ya, kurang lebih lah kalau ke titik batas itu kurang lebih sekitar 3 kilo kalau ke Kota Singkawang.
kurang lebih lah perkiraan saya ada 20 kilo kali. Nah, kurang lebih ya kalau dari sini ke titik kota kurang lebih 20 kilo jaraknya ya. Kalau kita pakai motor sekitar 20 menit lah, 20 menit atau 30 menit karena jalannya mulus, bagus jalannya. Oke, kita langsung ke lapangan ya, sama-sama belajar. Saya juga ingin belajar dengan Wawan, nanti kita tukar pendapat bagaimana cara pemupukan, bagaimana perawatan penanganan hama, lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke lapangan. Nah, ini teman-teman ya, teman-teman petani khususnya. Setelah kita bincang-bincang singkat tadi, ya disuguhkan minum sama Bang Wawan ini. Nah, Bang Wawan ini domisilinya di Kota Singkawang ya, di Roban ya, Tuan. Di Roban, kampung Tengah, Kecamatan Jawa Tengah. Nah, Kecamatan Jawa Tengah. Jadi rutinitas dia kesehariannya sambil mengurus bibit, ya artinya PP ya. Ya seperti itulah kita petani ya, harus banyak membangun komunikasi dengan tanaman yang kita budidayakan ya. Nah, jadi kalaulah sudah kita bangun komunikasi antara tanaman dengan kita saling nyambung, itu dia juga pasti ya tumbuhnya subur. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin Wawan bisa menjelaskan ya tentang alpukat ini sepertinya alpukat yang tidak asing ya kalau di Kota Singkawang. Ya benar ya, ini lilis ya, alpukat lilis Singkawang. Nah, jadi boleh dijelaskan ya dari tanam, perkiraan tanam kemarin tahun berapa, di bulan berapa, ini saat ini ya, hari ini tanggal 13 kah? Juni ya? Ya. Tanggal 13 Juni 2024. Nah, jadi dia tanam kemarin mungkin 7 Juni tahun 2023. Artinya kurang lebih 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Jadi ini alpukat udah 1 tahun lebih ya dari tanam. Mungkin dia lumayan ya bibitnya. Ini kemarin bibitnya sekitar tingginya sekitar 60 cm Pak waktu saya mulai tanamnya. Iya iya. Kalau perkirakan umur bibitnya sekitar umur 5 bulan lah setelah okulasi ya kan. Setelah sambung ya. Setelah sambung iya. Ya. 5 bulan. Nah, setelah sambung 5 bulan baru dipindahkan tanam. dipindahkan ke situ. Nah, jadi ini perkiraan udah kurang lebih 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Kalau lah tanam Juni di 2023 ini Juni 1 tahun. Juni 2022 kali kan? 2023. 23 ya, Iya. ini 24 ya. Baru 1 tahun berapa hari? Oh, baru 1 tahun lebih ya. Ini teman-teman 1 tahun lebih ya. Oke. Boleh kasih tutorial penjelasan ya tentang perawatan 1 bulan pemupukan apa ya, sehingga nanti teman-teman ya bisa juga. Ini cara Wawan ya, cara kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita saling bisa berbagi. Nah, demikian juga nanti teman-teman bisa tulis kolom komentar ya, tulis komentar ya di kolom komentar ya di YouTube Alpukat Farm ya. Jadi pemupukan biasa bagaimana caranya gitu. Kalau untuk pemupukan dari awal kita waktu pupuk tanam dasar kita cuma menggunakan pupuk vertipos sama dolomit waktu itu. Cuma sebelum waktu pembuatan lubang sebelum kita tanam kita kasih dulu dengan trichoderma. Iya. Nah, untuk untuk pencegahan Jamur. Ya, virus jamur. Soalnya kalau alpukat itu paling rentan kena jamur. Apalagi itu bahan lahan bekas kebun karet. Iya. Nah, kalau untuk pemupukan kita rutin sebulan sekali. Kalau untuk masa vegetatifnya kita cuma menggunakan NPK 16 sama pupuk cantik. Nah, untuk dosis menyesuaikan lah dengan dengan kondisi tanamannya, pertumbuhannya gitu kan. Kalau waktu itu kondisi umur 1 tahun, iya, aku menggunakan dosisnya 300 gram per pohon. Ya, iya. Artinya
tadi ya teman-teman, sebelum tanam dia menggunakan semacam antisipasi ya bakteri, virus, jamur, pakai trichoderma ya, Iya. tadi ditanam ya, Nah, tanam sama furadan apa. dalam Ini ada sedikit berkah ya, ada hujan ini. Jadi kita juga tidak merasa terganggu ya, tanaman juga sangat mengharapkan ya hujan karena beberapa hari ini tadi ya lumayan ada kemarau ya, Ada kemarau, ada dah. 1 minggu ini. Terus dia menggunakan satu pohon ini kurang lebih 3 on ya. Iya, 3 on. Itu campuran ya, campuran tadi ada cantik dengan NPK-nya. Iya. Nah, jadi kita bisa hitung lah kalau 3 on itu mungkin sekitar 4 genggam atau berapa genggam ya. Itu tadi dia menyampaikan juga ya. Ini pengalaman Bang Wawan ya di lapangan. Kalau lah memang curah hujannya itu tinggi, nah Bang Wawan ini juga dia bilang mengurangi nitrogennya ya. Iya, iya, Artinya betul. dikurangi cantiknya ya. Dikurangi. Cantik dikurangi artinya NPK-nya ya ditingkatkan. Karena target untuk satu pohon itu ya 3 on. 3 on. Frekuensinya 1 bulan sekali. Iya. Demikian juga mungkin untuk antisipasi gangguan-gangguan serangan insektisidanya, Bang Wawan boleh berbagi cerita Kalau juga. insektisida sih yang paling banyak serangan sih cuma paling lah kutu kebul lah, atau kutu putih kata orang ya kan. Yang biasa nempel ya di yang sini biasa kalau dia ada berbuah di tangkai buah ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, tidak ada sama sekali ya serangan-serangan kutu kepul, kutu putih itu, kupu-kupu putih. Kalau untuk penyemprotannya saya cuman paling sekitar 1 bulan sekali, melihat dengan kondisi tanamannya lah. Kalau udah terlalu banyak serangannya baru kita semprot untuk anunya kan. Dan juga untuk bahan aktifnya saya cuman kalau untuk kutu putih pakai bahan aktif Abamectin, biasanya pakai merek Demolis ataupun yang lain-lain lah. Ya, maaf ya bukan promosi merek. Betul. Kebetulan itu yang digunakan ya abang kita ini untuk aplikasi di lapangan. Sepertinya bentuk percabangannya ya, coba kamera sangat cantik ya. Ini tentu dia ini tidak dibiarkan, pasti ditata gitu ya. Mungkin Bang Wawan perlu jelaskan bagaimana untuk dari pembentukan cabang. Rata-rata saya Pak di tinggi 1 meter dari tanah untuk pembentukan cabang awalnya. Soalnya kesimpulan saya kalau terlalu rendah pembentukan cabangnya nanti kena tanah pun pasti kita potong juga ya kan. Iya. Jadi 1 meter. Dia kalau 1 meter ketinggiannya sekitar pertumbuhan umur 6 bulan baru saya pakas potong pucuk pertama di sini. Jadi ini ya teman-teman, mungkin saya tambahkan di sini artinya kemarin dia potes pucuk. Begitu dia potes pucuk di sini terbentuklah ini cabang 3 ya, seperti itu kali ya. Iya betul. Ini bukan dari bibit ya cabang tiganya, tapi setelah ditanam tumbuh, dipotes pucuk, terbentuklah cabang 3. Cabang 3 ini sangat permanen ya sekarang ya. Cabang 3 ini otomatis sekarang udah menjadi batang sekunder. Karena ini primernya ya, pangkal. Jadi ini ada batang sekunder, ada 3. Ini tetap dipertahankan karena sama besarnya sama ya. Mungkin saran saya ya, mungkin yang kecil-kecil ini nanti boleh ini. Kalau cara saya ya, ini saya buang biasa. Jadi sehingga tidak mengganggu pembesaran yang 3 cabang di atas. Boleh sambil lihat yang lainnya. Jadi kita tidak terfokus ke satu ya. Ini juga ya lilin sama ya. Ini sama masih sama lilin ya. Sama semuanya lilin. Seperti itu ya. Jadi sama sangat subur ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya kameranya. Sangat cantik percabangannya ya. Jadi ini hujan berkah, hujan sedikit gerimis ya. Kita ya tanamannya ini sangat sangat merindukan, mengharapkan ada alam turun hujan. Soalnya udah lebih dari 1 minggu kemarau. Jadi yang punya kebun juga sangat senang dia ada hujan karena ya kita tidak perlu penyiraman. Tidak perlu penyiraman.
Cat 6. Boleh. Nah, jadi ini juga ada ya teman-teman ya, di dekat tajuk daun ya. Nah, ini dipasang PA ya. Nah, dipasang PA ini bagus. Nah, karena di situ juga ada kandungan NPK-nya. Hanya NPK yang terkandung di PA ini ya tidak sebanyak yang kita datangkan dari anorganik, pupuk anorganik. Tapi kami belum ngomong. Nggak apa-apa, ambil banyak ininya, banyak batangnya, Pak. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Kebetulan hujan udah reda. Tadi kita di bawah sana ya. Nah, jadi gerimis. Tadi kita di bawah pondok sana ya. Terus saat ini persisnya kita menghadap ya, menghadap kampung Pak Kucing ya. Desa ya, desa Pak Kucing ya. Desa Garantung Pak Kucing. Nama desanya Desa Garantung Pak Kucing. Persis ya, dibelah oleh jalan yang menuju Kabupaten Bengkayang. Jadi secara wilayah daerah kebun Bang Wawan ini ada di Desa Garantung Pak Kucing ya, Kecamatan Menterado, Kabupaten Bengkayang. Oke ya teman-teman, kita sore ini ya belajar tentang alpukat ya dengan anak muda yang satu ini, Bang Wawan ya. Nah, salah satu dia ini juga penangkar benih ya, penangkar benih alpukat ya, khusus Sinka ya, Lilin Sikawang ya. Jadi kalau lah teman-teman ya ingin belajar menanam alpukat atau mau memesan bibit ya, ada dengan Bang Wawan ini. Nanti akan kita share ya, nomor WA-nya bisa menghubungi langsung atau nanti melalui Facebook-nya ya. Saya juga ini banyak belajar, sangat tertarik ya dengan tanamannya. Ini merata ya Bang Wawan. Kurang lebih ada berapa? Untuk tanamannya sekitar 240 batang. Kalau luas lahannya sekitar 9.000, enggak sampai 1 hektar sih untuk lahan. Ya, kurang lebih 1 hektar ya dengan jarak tanam. Dengan jarak tanam aku pakai 6x6. Soalnya kan lokasi tanah miring di situ Kalau untuk kawan-kawan ataupun yang kalau menggunakan jarak 6x6 sih menurut saya terlalu rapat sih. Kalau untuk jangka panjangnya, iya. Ini jangka pendek dulu. Kita mengejar produksi. Dengan hasil produksi nanti kita masih bisa ini beli kiri kanan ini ya, depan ini masih hutan ini. Jadi peluangnya nanti bisa alpukat, bisa jenis tanaman perkebunan lainnya ya, durian atau apa. Tentu yang bernilai ekonomis lah kan. Ya bibit-bibit premium yang kita sampaikan tadi ya, tanaman alpukat itu yang unggul, yang kurang lebih ya pengalaman kita di lapangan ini ya, kurang lebih 2 tahun 3 tahun itu udah mulai masuk fase generatif, berbunga berbuah. Kalau untuk alpukat ini Ya. kan rata-rata kalau menurut pengalamanku kan sekitar umur 2 tahun kalau perawatannya cukup, nutrisinya terpenuhi, umur 2 tahun sih udah mulai masuk masa generatif. Ya artinya sama, kita punya juga di lapangan ya teman-teman ya, yang punya
keinginan, ya tidak ada salahnya. Terus ikuti ya tayangan kita, ada cara menanam, pemupukan, tutorial termasuk ya penanganan atau serangan hama, penyembungan bibit juga ada tutorialnya ya. Nah, jadi kalaulah tadi yang berminat, sekali lagi saya sampaikan, boleh belajar langsung praktek dengan Bang Wawan, tidak susah menjangkaunya dari jalan aspal ini, jalan poros kayak Singkawang ini paling sekitar 300 meter, sudah nyampe di titik kebun. Nah, jadi sangat mudah dijangkau ya, sangat mudah dijangkau lahannya. Inilah untuk kalau untuk kawan-kawan yang daerah Bengkayang ataupun Singkawang yang mau belajar berkebun alpukat, nah marilah datang ke situ, ke tempat saya situ. Siap. Sama-sama kita belajar tentang alpukat. Terus ini Bang Wawan ya, saya sangat ya tertarik sekali ya dengan pertumbuhan alpukatnya ini, karena bukan hanya ini aja, rata ya teman-teman. Dari bawah tadi juga kita melihat ya pembentukan cabang-cabang itu udah memang terbentuk. Artinya ini ditanam tidak ditinggal. Artinya ini ditanam, memperhatikan bagaimana perkembangannya, ada potes pucuk. Kalau kebiasaan saya Wan, kan saya potes pucuk itu udah kurang lebih lah sedagu ya, kurang lebih di atas dada lah ya. Saya juga tidak suka yang langsung vertikal ke atas ya. Betul, kayak saya yang pun listrik. suka sih. Soalnya kalau lilin memang karakter pertumbuhannya dia memang lurus, lain dengan jenis yang macam-macam Iya. macam Miki, ya kan? Iya. Vietnam yang ada di kebun situ kan. Kalau untuk jenis lilin Singkawang dia memang pertumbuhannya memang lurus kalau tidak kita putus pucuknya. Jadi kalau untuk pucuknya memang betul-betul kita atur. Iya. Nah, jadi kalau untuk pengaturannya kita melihat dari pertumbuhannya lah. Nah, tergantung dari pertumbuhannya ya kan. Kalau anaknya sih biasanya aku dari umur tanam sekitar umur 6 bulan lah saya lakukan putus pucuk pembentukan cabang utaminya lah. Nah, pembuatan cabang utami. Habis dia kita perhatikan dari bulan ke bulan ya kan, kalau udah nampak kurang baru kita potong lagi. Iya. Jadi seperti itu ya teman-teman, perhatian kita dengan tanaman yang kita budidayakan ya, salah satu alpukat ya. Itu karena masalah potes memotes pruning itu tidak ada rumus yang pasti. Saya mau meyakinkan rumusnya itu ya kita lihat bentuknya, kita mau bentuk dia seperti apa itu suka-suka kita. Tidak bisa dipastikan per bulan ataupun kita melihat ya suka-suka kita, karena ini produk bukan produk pabrikan, ini produk manusia dengan alam semesta ya, ciptaan yang maha kuasa. Jadi kita serahkan sepenuhnya ke alam yang membentuk juga. Tentu masih bisa kita bentuk ya, masih bisa kita bentuk. Nah, contoh ya seperti ini. Nah, mungkin Bang Wawan tolong jelaskan ini, ada pancang ya atau ada apa namanya ya, memang untuk gunanya untuk apa? Tiang Menahan. Nah, ini ya ada tiang bantu ya. Artinya itu ada manfaat tujuannya ya, Cep. Bisa dijelaskan. Kalau itu sih memang untuk rencananya memang untuk pembentukan cabang utamanya. Soalnya kemarin kan yang mau saya rawat kan 2 dari batang utamanya itu jadi kerek kanan, jadi saya kasih ajir ataupun pancang supaya enggak jadi tumbuhnya tidak terlalu ke samping ataupun ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan, jadi dia agak lurus ke atas. Nah, kalau udah di atas itu baru saya pembentukan cabang lagi. Nah, sekitar tinggi 1 meter dari cabang yang di bawah, jadi saya pot saja di situ. Nah, itu pembentukan cabang lagi. Jadi ini nampak ya teman-teman, kalau saya tidak salah ini ya, nampak ini pernah dipotes di sini ya, sehingga ini membentuk cabang 3 ya. Nah, ini ada bekas potesan ini ya. Coba kamera. Nah, ini membentuk cabang 3. Nah, ini sehingga dia bisa bercabang-cabang ya. Nah, itu tentu tinggal kita lah yang membentuknya. Nah, di mana mau kita tata, di mana mau kita potes. Seperti itu. Ini alpukat tadi masih fase vegetatif ya. Nah, karena kurang lebih di bawah 2 tahun ya, baru 1 tahun lebih dikit. Nanti akan kita update terus ini, mungkin sampai
dia masuk fase generatif. Nah, jadi tentu tadi udah dijelaskan juga ya, perawatan rutin ya dari Bang Wawan itu tadi ya, perawatan rutin ya paling tidak alpukat itu memang beda dengan jenis tanaman sawit. Itu jadi memang beda sih dengan tanaman, memang mau perlakuan khusus deh. Ya, ini langsung ya pelaku petani yang menyampaikan. Jadi tanaman itu tidak bisa dibiarkan ataupun ditinggalkan, memang betul-betul mau rutin kita lihatnya di kebun. Soalnya di situ alpukat tuh termasuk kalau untuk perawatan yang paling besar risikonya sih memang jamur. Untuk di pangkal bawah ya, pangkal batang bawah Ya. Ya mau diperhatikan yang betul-betul mau dijaga. Kalau untuk dari daun tapi sih aman dan Nampak. Nah, risikonya dan terlalu besar. Kalau udah kena penyakit yang di pangkal batang pasti mematikan ya, kadang-kadang kalau Iya. terlambat menangannya bisa mati Iya. batangnya. Saya sangat setuju karena kami ini sama-sama pelaku ya. Jadi ini kami sama-sama belajar, sharing. Ya mudah-mudahan juga teman-teman petani pekebun lainnya yang mungkin lagi nonton atau lagi di lapangan, boleh nanti komentar di kolom komentar. Ya mudah-mudahan ada metode atau teman-teman ya, bagaimana cara perawatan ya, termasuk ya penanganan gangguan-gangguan tadi itu, gangguan serangan hama, gangguan serangan virus. Banyak hal-hal yang seperti itu juga kita bahas ya di YouTube Alpukat Farm, termasuk ya gangguan serangan itu tadi. Biasa saya mengkategorikan dua. Serangan biotik artinya benda bernyawa, benda bernyawa artinya makhluk hidup. Itu ada yang nampak seperti kutu kepul, semut, tenggerek ya, banyak pokoknya jenis-jenis insektisida lah sebangsa itu. Ulat tenggerek juga itu ya makhluk hidup, dan termasuk ya serangan biotik itu ya termasuk ya tadi itu mikroba, patogen, virus, jamur. Ya ada juga jamur yang nampak yang besar-besar itu, malah ada juga sebagian yang bisa dimakan jamur. Tapi ada juga jamur yang betul-betul tidak nampak oleh mata kita, tapi di dalam tanah atau bakteri, mikroorganisme. Karena makhluk hidup itu, karena itu tergolong juga ya makhluk hidup ya. Kadang penanganannya juga harus dengan makhluk hidup. Ada juga ya mungkin kita beli trichoderma macam itu kan semacam apa ya, zat yang bisa mengikat langsung bakteri-bakteri jahat yang ada di dalam tanah. Terus yang mau saya sampaikan juga, sebelum dia, kalau masalah bakteri, mikroba lainnya, virus dan yang tidak nampak oleh mata kita, tentu solusinya ada semacam fungisida ya. Fungisida tentu secara serangannya itu bisa nampak melalui bentuk fisik ya. Tapi secara yang mana anunya, jenis bendanya ya memang tidak nampak karena dia bekerjanya di akar ya. Nah, ini pengalaman kita ya. Kalaulah mulai ada gejala-gejala dia busuk pangkal batang, ada kemerahan, ini misalkan ya yang saya temui di kebun saya. Tapi alhamdulillah di sini ya, alhasil daerah di sini kayaknya belum ada serangan-serangan yang seperti itu. Karena alpukat itu dia fase vegetatif, fase muda ya, fase pertumbuhan itu, imun kekebalan tanaman itu ya masih kuat ya, masih kuat imunnya. Kalau udah masuk masa generatif, Itu karena saya yang temui di kebun kita yang udah mulai berbuah apa itu, mulai ada kemerahan pangkal batang ya. Tentu itu harus segera kita antisipasi sehingga dia tidak menyeluruh ya, bekerja secara masif. Tentu nanti solusinya kita bisa cari obat-obat semacam untuk antisipasi virus jamur itu. Ada fungisida, termasuk ya
di situ juga boleh ya. Ini cara saya ya. Saya biasa fungisida itu saya larutkan, kan ada dia serbuk, ada dia cairan. Kita larutkan, kasihlah jenis insektisida untuk penanganan itu tadi ya, semut termasuk penggerek batang itu campur dengan insektisida, bisa kita pakai regen, bisa ya macam-macam lah pokoknya. Sorry, kadang ya karena itu yang kita pakai ya, bukan promosi gitu menyebut nama merek. Kalau merek itu paling mudah cari di pasaran sih. Iya. Nah, jadi biasa saya oles di mana daerah yang ada kemerahan atau ada yang gejala-gejala busuk batang atau busuk akar itu. Oke, kita sambil jalan nih. Nah ya teman-teman ya, tanamannya ini jarak tanam tadi udah dijelaskan ya, jaraknya 6 kali 6. Teman-teman ya, jarak tanam ini, jarak perawatan ini 6 meter. Terus jarak alpukat yang satu dengan alpukat yang satu ini 6 meter juga. Jadi ini udah sangat ideal ya. Udah sangat ideal dengan kurang lebih 1 hektar ini tadi ada muat berapa? 240. Nah, kalau kita hitung-hitung 240 batang ya. Nah, ini pengalaman teman-teman ya yang udah berproduksi, yang udah memasuki 5 tahun ke atas, alpukatnya ya minimal dia bilang satu pohon itu bisa 20 sampai 50 kilo. Artinya kan 5 tahun mungkin udah hampir ketemu ya daun dengan daun. Ya tinggal kita kali saja ya. Kalau lah dia 20 kilo dikali berapa tadi? Batangnya 200 lebih ya? 240 batang, artinya ya kurang lebih sekitar 4 ton 800 kilo. 4 ton 800 kilo. Itu kalau untuk 1 tahun ya bisa 2 kali panen, artinya ya tinggal kita kali 2. Ya kurang lebih sekitar 8 ton, 9 ton, 600. Nah, harga relatif kita pasang harga yang sangat minim lah kan kalau untuk kita hitung-hitung agribisnis alpukat itu ya. Kali aja 20 1 kilo karena ada buah grade A, grade B, grade C ya. Rata-rata kita ratakan 20.000 per kilo. Dari 9 ton 800 artinya berapa itu? 98 kali 2 18 kalau kali 2 18 8 32 36 berapa? 36 ya. Ya kurang lebih sekitar 336 juta kan, 360 juta. Iya, 360 juta. Ini hanya hitungan ya, teman-teman, sebagai penyemangat saja. Bisa di atas itu, bisa di bawah itu. Karena harga saat ini kita udah sangat turunkan. Kalau untuk pasaran Singkawang alpukat itu saat ini kalau kita beli di lapak-lapak ya, di lapak-lapak kota Singkawang itu grade A itu, grade A artinya 3 on ke atas itu 65.000 per kilo. Artinya grade A itu 3 on ke atas ya, kurang lebih 3 buah 1 kilo. Itu kalau kita beli untuk konsumsi. Nah, untuk konsumsi rumahan sekitar 65.000 70.000 per kilo. Tapi beda kalau kita jual itu di agen penampung ya, penampung buah ya, biasanya selisih 10 atau 15.000, sekitar 40 ya, 45 grade A. Biasanya dia turun lagi 10 grade B, turun lagi 10 grade C, turun lagi 10 grade D. Jadi semuanya ada nilai, tidak ada yang terbuang. Walaupun dia sekecil bola pingpong ya, bola pingpong ya, kurang lebih inilah. Nah, itu juga ada nilainya, tinggal nurun 10 sampailah dia gede. Nah, seperti itu. Ya, jadi sangat ideal ya, sangat strategis ya, pemenangan yang mantap kali kita. Ini Gerantung ya, desa Gerantung Pak Kucing ya. Ada apa tadi, ada masjid di depannya, jalan besar, jalan yang bisa nembus langsung ke Aruk ya. Ke Aruk lah, bukan Aruk, sorry, ke Jagoy, ke Jagoy Babang yang bisa nembus ke
Malaysia. Nah, tapi lumayan jauh lah dari sini, mungkin sekitar 200-an kilo lah atau 100 kilo lebih lah kali ya. Nah, ini ke Bengkayang ke nembus Ciaruk. Bukan Ciaruk, sorry, ke Jagoy itu bang. Ada perbatasan. Nah, jadi kita ini saat ini ada di perbatasan Bengkayang, tidak jauh dari kota Singkawang. Mungkin oke itu Bang Wawan ya. Kita tutup closing statement. Nah, jadi pada kesempatan sore ini saya berkunjung di kebunnya ini Bang Wawan ini ya. Oke dulu ya teman-teman. Nah, kita pada sore ini ya berkunjung di kebunnya Wawan. Bang Wawan ini juga anak muda ya. Jadi kita sangat senang ada anak-anak muda yang langsung mau bertani, berkebun ya, terserah pilihan. Kebetulan Bang Wawan ini milih alpukat. Seperti itu. Ke depan nanti ya mungkin setelah ini masuk alpukatnya ini masuk fase generatif berbunga berbuah. Nah, nanti kita akan coba update lagi ya Bang Wawan ya. Kita bincang-bincang lagi, kita sama-sama belajar ya. Bang Wawan ini juga tadi udah saya sampaikan awalnya dia ini juga penyedia ya. Ada tersedia untuk pembibitan ya, khusus untuk alpukat lilin Singkawang aja Pak. Lilin Singkawang. Ada juga yang lain, tapi itu tidak begitu prioritas lah. Ada Miki, ada Riket 6 juga tadi ya, saya lihat yang di depan tadi itu. Tapi kebanyakan tersedia ya. Tersedia lilin Singkawang ya. Itu kita saat ini ya lagi di belakang sana jalan yang menuju Bengkayang, yang mana kita tahu Bengkayang bisa nembus ke Jagoy. Artinya ini jalan bisa nembus ke Malaysia ya. Jadi daerahnya ini sangat strategis sekali. Nah, itu yang saya mau maksudkan. Begitu nanti panen tinggal dibikin jak lapak di depan situ, jual alpukat. Kalau untuk pemasaran buahnya sih mudah di situ Pak. Jadi alpukat lilin ini juga sangat disukai ya, sangat disukai ya tetangga kita ya, orang-orang dari Malaysia itu, karena rasanya memang beda deh dengan jenis alpukat lainnya. Nah, jadi mereka tertarik dengan lilin Singkawang. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selamat sore semuanya. Jangan lupa ya di like, di komen, di share, dan di subscribe ya untuk mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari Alpukate Farm ya. Kota Singkawang, kebetulan Alpukate Farm itu ada di kota Singkawang. Nah, ini yang punya awan ini ada di Kabupaten Bengkayang. Itu tetap semangat ya, tetap semangat. Salam petani berjaya. Oke, selamat sore semuanya.